Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pagi Bapak. Apa kabar hari ini? Baik Bapak, sehat selalu. Mudah-mudahan tetap semangat dalam menjalankan Amin, tugas. semangat terus Bapak. Baik, silakan duduk Bapak. Terima kasih banyak. Pertama saya mohon maaf bahwa WA kemarin karena saya dalam keadaan sibuk sehingga baru kali ini saya melayani permintaan dari Pak Guru. Baik Bapak, terima kasih. Tidak apa-apa. Kira-kira tujuan apa meminta kehadiran saya pada hari ini? Baik Bapak, jadi begini. Saya mengalami kendala dalam proses belajar mengajar di kelas. Ada beberapa siswa saya yang tergolong lambat dalam belajar. Saya sudah mencoba dengan beberapa penanganan, termasuk juga dengan pendampingan secara langsung. Namun sampai saat ini belum juga ada peningkatan dalam prestasi belajar mereka. Jadi dengan hal itu saya meminta Bapak datang untuk kita berdiskusi. Oh, jadi berarti di dalam kelas Ya. Pak Guru mengalami permasalahan dalam menghadapi anak yang punya kelambanan dalam menyimak. Iya betul Bapak. Sehingga dari hasil diskusi kita kira-kira tujuan dari hasil akhirnya seperti apa? Tujuannya itu Bapak, saya ingin agar saya sebagai guru dapat mengetahui potensi yang ada dalam diri saya, sehingga bagaimana saya dapat menangani secara baik siswa yang lambat dalam belajar tersebut. Dan juga yang saya harapkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam prestasi belajar siswa yang masih lambat tersebut. Oke, berarti sebagai guru pasti dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu mengalami permasalahan-permasalahan untuk menghadapi siswa kita. Sehingga maksud dan tujuannya bahwa saya dipanggil ke sini saya diminta ke sini untuk kita berdiskusi supaya Pak Guru bisa menemukan potensi dan kompetensi yang ada dalam diri Pak Guru untuk bisa mengatasi persoalan di kelas ini. Betul Bapak, dengan demikian yang saya harapkan Bapak. Dari tujuan yang sudah disampaikan Pak Guru untuk bagaimana kita berdiskusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Guru di kelas. Untuk itu saya juga perlu tahu kira-kira permasalahan apa yang Pak Guru hadapi dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas. Baik Bapak, masalah utama yang saya hadapi itu adalah siswa yang lambat dalam belajar. Di dalam kelas kami Bapak, jumlah siswa itu cukup besar, ada sekitar 18 orang. Dari 18 orang tersebut, siswa yang tergolong lambat dalam belajar itu sekitar 7-8 orang. Nah, itu mungkin masalah utama yang saya hadapi. Lalu masalah lainnya itu kesediaan fasilitas di kelas berupa media pembelajaran yang masih kurang. Sampai saat ini kami lebih monoton menggunakan buku-buku teks. Berarti ada faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan terjadinya permasalahan ini. Artinya ada 18 anak, itu sebagian besar sekitar 7-8 anak. Nah, itu yang gaya menyimaknya itu masih lambat sekali, sehingga Betul, tidak bisa mengikuti siswa-siswa yang lain begitu. Betul Bapak. Berarti permasalahan yang dihadapi adalah kelambanan siswa dalam menyimak Iya Bapak. apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Iya gitu. betul. Maka di sini kita mau lihat dalam diri Pak Guru itu kira-kira kompetensi-kompetensi apa atau kemampuan-kemampuan apa untuk bisa mengatasi anak-anak yang bermasalah ini. Baik Bapak, kemampuan siswa yang lambat dalam menyimak itu kalau dilihat dari potensi saya itu, saya memiliki kekuatan atau potensi dalam membuat media pembelajaran. Salah satunya adalah media audiovisual.
saya cukup mengetahui tentang cara dan teknik membuat media audiovisual tersebut melalui beberapa aplikasi yang mungkin salah satunya Canva. Saya cukup mahir menggunakannya, Bapak. Apakah ini pernah dicoba dalam mengatasi permasalahan ini? Sejauh ini saya belum pernah mencobanya, Bapak. Oh, jadi belum pernah mencoba. Iya, betul. Sehingga kelambanan itu belum bisa diatasi sampai dengan saat ini. Iya, benar demikian, Bapak. Saya selama ini hanya menggunakan pendampingan secara langsung saja, tidak dengan menggunakan media-media lainnya. Oh iya, maka untuk bisa supaya kelambanan siswa dalam itu bisa teratasi, maka dalam niat Pak Guru itu ingin menggunakan video pembelajaran ini. Betul, Bapak. Saya pernah berpikir untuk mau mencobanya. Saya punya niat untuk coba gunakan media pembelajaran itu, karena saya merasa bahwa siswa ini sepertinya mereka mungkin zaman mereka juga, sehingga mereka pasti lebih tertarik ketika melihat sesuatu berupa gambar atau animasi atau video, sehingga mungkin hal itu bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk menyimak. Contohnya misal ketika di rumah malam hari mereka menonton televisi, apa yang mereka tonton besok itu dapat mereka ceritakan dengan baik. Jadi menurut saya itu kemampuan mereka untuk menyimak ketika menggunakan media audiovisual itu, saya pikir lebih baik, Bapak. Oke, kalau begitu saya sangat dukung dengan niat ini, sehingga coba kita bisa berpikir dan juga mungkin Pak Guru bisa melakukan satu perencanaan yang matang supaya hal ini bisa tercapai gitu. Baik, Bapak, betul. Dari identifikasi masalah tadi, masalah-masalah yang kita temukan di kelas, yang Pak Guru temukan di kelas, dan ternyata bahwa ada satu masalah yang sangat krusial, yaitu masalah lambatnya siswa menyimak selama proses pembelajaran berjalan. Kira-kira untuk mengatasi masalah ini, maka Pak Guru kira-kira punya rencana apa? Ya, baik, Bapak. Setelah proses coaching tadi itu, saya sadar bahwa ternyata saya belum banyak menggunakan media pembelajaran di dalam kelas. Mungkin salah satu itu juga sehingga siswa saya itu masih tergolong lambat dalam belajar. Oleh karena itu, saya berniat atau memiliki rencana untuk mengembangkan potensi yang saya miliki agar bagaimana saya dapat mendesain media pembelajaran yang lebih interaktif yang dapat saya gunakan di kelas. Setelah media tersebut saya desain, mungkin selanjutnya itu saya akan gunakan terus dalam proses belajar mengajar di kelas. Ya, mungkin itu rencana saya, Bapak. Oke, jadi rencananya bahwa nanti akan berusaha untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih ditambah lagi untuk bisa melakukan proses pembelajaran di kelas. Iya, betul. Dan salah satu media yang direncanakan itu adalah audio visual. Iya. Kira-kira kemampuan apa yang ada dalam diri Pak Guru supaya rencana untuk menggunakan media audio visual ini bisa terwujud? Untuk saat ini saya memiliki kemampuan sedikit dalam hal mendesain media pembelajaran. Salah satunya itu tuh saya dapat menggunakan melalui aplikasi Canva, misalnya seperti itu, Bapak. Berarti Pak Guru sudah memiliki sedikit kemampuan tentang itu. Iya, Bapak. Tapi mungkin belum terlalu mahir. Iya, betul, Bapak. Kira-kira apakah ada kompetensi lain dalam diri Pak Guru dan juga mungkin kompetensi dari itu yang bisa membantu Pak Guru dalam menangani persoalan media Canva ini? Baik, Bapak. Potensi lain yang mungkin saya miliki selain saya dapat menggunakan atau mendesain media pembelajaran itu, yaitu
saya terlibat aktif, sering menggunakan media atau sering menggunakan internet, dan juga terlibat aktif di beberapa grup, termasuk juga dengan grup guru-guru SD sekabupaten. Nah, di situ banyak informasi yang saya dapatkan mengenai pelatihan, webinar atau workshop secara daring. Nah, mungkin hal itu dapat membantu saya untuk mengembangkan keterampilan saya. Mungkin saya bisa ikut pelatihan, semacam pelatihan atau webinar atau workshop terkait dengan mendesain media pembelajaran berbasis Canva atau berbasis aplikasi lainnya. Nah, berarti sudah dalam diri Pak Guru itu sudah ada kompetensi seperti itu. Hanya mungkin karena masih kurang, maka Pak Guru berniat untuk belajar dari grup-grup yang ada, misalnya komunitas belajar dan mungkin grup lain yang masih itu, sehingga kompetensi Pak Guru bisa meningkat gitu. Betul Bapak, betul. Oke, kalau begitu memang kira-kira kapan itu bisa Pak Guru lakukan? Oke, baik Bapak, melalui hal ini saya merasa ada terjadi peningkatan motivasi dalam diri saya. Jadi mungkin mulai hari ini atau mulai sebentar siang saya akan mencoba mencari informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelatihan semacam itu Bapak. Jadi mungkin juga saya komunikasi dengan teman-teman lain ataupun rekan sejawat, sehingga saya bisa dapatkan informasi mengenai jadwal kegiatannya itu, dan saya bisa ikut terlibat dalam prosesnya Bapak. Oke, kalau seperti itu bisakah tidak bisa diatur jadwalnya dengan baik? Saya yakin saya bisa Bapak. Oke, jadi dari tadi kita sudah membahas sampai kepada rencana aksi. Iya Bapak. Jadi rencana aksi dari Pak Guru itu sudah disampaikan detail. Hanya sekarang kita mau tahu kira-kira komitmen apa yang akan dibangun untuk bisa menjalankan rencana aksi ini. Baik Bapak, saya memiliki komitmen supaya apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan saya bisa tahu perkembangannya. Jadi saya akan mencoba membuat semacam jurnal pencapaian, dan itu saya mungkin menuliskannya setiap hari, sehingga saya tahu seberapa besar peningkatan dalam hal prestasi belajar siswa di kelas setelah saya mencoba menggunakan media-media pembelajaran yang seperti yang tadi yang saya rencanakan. Berarti nanti akan dibuat jadwal secara jelas dan pasti, kira-kira kapan mulainya, Ya. lalu kapan bisa dilakukan penerapannya di dalam kelas. Gitu. Iya betul Pak. Jadi saya akan coba membuat itu sehingga melalui urutan-urutan jadwal, terus ya mungkin juga pencapaian seperti apa mungkin saya bisa dapat tahu melalui rencana yang saya buat. Maka kira-kira ada yang dalam perjalanan untuk membuat jadwal, perencanaan dan juga melakukan hal-hal untuk mengatasi masalah tadi, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Guru untuk bisa itu, sehingga supaya menjaga rencana atau komitmen ini bisa dijalankan dengan baik. Oke baik Bapak, dalam hal ini saya pikir yang bisa menjaga komitmen saya ini salah satunya adalah kepala sekolah kami Bapak. Jadi hal ini mungkin nanti saya akan sampaikan kepada sekolah, sehingga Bapak kepala sekolah juga bisa melakukan proses pendampingan kepada saya juga mungkin untuk supervisi pembelajarannya nanti juga. Berarti nanti yang menjadi pendamping utama Pak Guru di dalam melakukan ini, rencana ini, itu adalah kepala sekolah. Betul Bapak. Betul. Nah, maka paling tidak jadwal itu juga harus diserahkan kepada Pak Kepala Sekolah. Iya, betul demikian. Berarti komitmen yang dibangun pasti seperti itu. Iya, nah, untuk itu kira-kira hasil yang diperoleh oleh Pak Guru dalam semua kegiatan, termasuk juga hasil di kelas, kira-kira kapan saya bisa mendapatkannya itu? Ya mungkin mulai hari ini saya mulai mencoba melakukan proses itu Bapak. Jadi
hasil itu akan saya berikan ke Bapak ketika Bapak hadir kembali ke sekolah saat jadwal supervisi berikutnya. Mungkin bulan depan Bapak, kalau tidak salah. Berarti di bulan November saya sudah bisa dapat. Siap Bapak, siap. Saya janji untuk hasil itu saya berikan ke Bapak. Oke, terima kasih banyak karena memang mudah-mudahan komitmen ini tetap dipegang teguh sehingga segala proses bisa berjalan dengan bagus dan hasil akhirnya juga kami boleh mendapatkan tepat waktu dalam supervisi bulan depan yang akan kami jalankan di sekolah ini. Siap Bapak. Mungkin sudah seperti itu pertemuan kita di diskusi kita hari ini. Saya berterima kasih banyak karena Pak Guru sudah bisa menemukan sendiri potensi dan kompetensi yang ada dalam diri Pak Guru untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada yang Pak Guru rasakan, Pak Guru dapat temukan di kelas. Baik Bapak. Maka saya meminta kesimpulan sekarang. Kira-kira kesimpulan apa dari diskusi kita hari ini? Oke, baik Bapak. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak di sini, dan hari ini juga saya seperti tercerahkan. Saya selama ini buntu, saya bingung dalam mengatasi siswa yang lambat ini. Namun setelah hari ini saya bertemu dengan Bapak, pikiran saya terbuka. Ternyata saya belum terlalu banyak berkreasi di kelas, belum juga menggunakan banyak media pembelajaran, sehingga mungkin hal itu membuat siswa kurang termotivasi, sehingga peningkatan belajarnya itu juga belum terlalu signifikan. Namun hari ini saya merasa bahagia, merasa senang karena saya akhirnya menyadari bahwa ternyata saya juga memiliki potensi, dan potensi saya itu tuh bisa dikembangkan sehingga nanti itu dapat bermanfaat bagi siswa saya di kelas. Nah, dengan demikian Bapak, jadi saya berharap agar proses seperti ini akan berlanjut terus ketika Bapak kembali lagi ke sekolah. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Oke.